Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Langsung saja hari ini yaitu pertemuan mata kuliah PKN kita laksanakan secara online. Dan hari ini untuk kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang integrasi masyarakat Indonesia. Mungkin langsung bisa dimulai share screen. Yang bertugas silahkan membagikan layarnya. Apa sih bagi? Yaitu pertama status jadi nanti belakang melakukan Oke, sebelum menyampaikan hasil diskusi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan dimulai Pak Ketua, Pak Catur. Yang pertama, Tapi kok mati rekam. Mergane aku ngerekam, nek diuripin kok error, Cuk. Nyoba ya, nyoba karo ngerekam ya. Tak tahu uripi. Halo. Wis. Tes 1 2 3. Baleni berarti Tes. Aku ora suara aku. Tes. P. Anas. Oke, masuk. Oh, wis ono suarane wis ono. P masuk. Suara aku ora. Mbok, nggonku tak bisu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita yaitu jadwalnya mata kuliah PKN dilaksanakan secara online. Dan hari ini yaitu adalah presentasi kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang urgensi integrasi dinamika Indonesia. Dan sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan dimulai. Ya, yang pertama perkenalkan, nama saya Catur Setiadi, NIM belakangnya 08. Lanjut. Dan saya Finanfuli Ismail dengan NIM 230506300009. Dan saya Lailatul Mahfuz. NIM terakhir 010. Saya Rafael Anton Subali dengan NIM 2305063011. Halo semuanya, saya Anas Fauzi dengan NIM 2305063012.
Halo, perkenalkan saya Sidik Nur Rahman, NIM-nya 23050630013. Perkenalkan, nama saya Gonimus Donata Nawijaya dengan NIM belakang 14. Lanjut slide-nya. Oke, jadi langsung saja kita memasuki materi pada Oke, hari ini. saya akan membacakan bab 1, yaitu tentang pendahuluan nih. Latar belakang integrasi nasional merupakan suatu konsep yang mengarah pada terciptanya keutuhan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keragaman yang ada. Melalui upaya ini, setiap fenomena kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan sumbangan maksimal bagi eksistensi dan kemajuan suatu bangsa. Ide pokok integrasi nasional adalah memaksimalkan persamaan dan meminimalkan perbedaan dalam pendayagunaan potensi, pemenuhan aspirasi-aspirasi, dan penanggulangan setiap masalah kebangsaan. Lanjut. Oke, bab 2 itu masuk pembahasan. Pertama, integrasi masyarakat Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan suatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Urgensi integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Subbakti 2010 dalam Negara Merdeka, faktor pemerintah yang berkebangsaan legitimit merupakan hal penting bagi pembentukan negara-negara. Hal ini dikarenakan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Tiga, dinamika dan tantangan Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai suatu sentimen nasional butuh perangkat lunak atau software yang mereka tekan seluruh elemen bangsa. Perangkat itu baik berupa perangkat historis maupun kultural ideologis, berfungsi untuk menyatukan unsur yang beragam dari berbagai komunitas. Yang disebut beragam karena nasionalisme pada prinsipnya berbeda dengan model kebangsaan kuno. Model kebangsaan kuno terakhir lebih menekankan pada paham kesukuan atau tribalisme sempit serta kesewenang-wenangan terhadap suku lain. Selanjutnya, sementara persatuan bangsa merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tujuan-tujuan lebih luhur, seperti terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Sutasoma terdiri dari bait-bait atau sloka yang berisi ajaran moral dan etika sosial. Awalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab ini dimaksudkan untuk mendorong semangat toleransi keagamaan, seperti antara penganut Buddha atau Jina dan Hindu atau Siwa pada masa kerajaan Majapahit. Namun setelah diangkat menjadi lambang negara, cakupannya menjadi lebih luas.
seperti mencakup suku, ras, agama, budaya, dan golongan masyarakat. Semua perbedaan dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika, dirangkum dalam semboyan singkat ini tanpa pengecualian sedikit pun. Baik, bab 3 penutup kesimpulan. Integrasi masyarakat Indonesia adalah suatu proses yang tak pernah berakhir, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, maupun politik. Hal ini mengingatkan kita akan kekayaan etnis, bahasa, dan budaya yang menjadi warisan bersama bangsa ini. Namun, perlu juga diakui bahwa integrasi ini tidak selalu berjalan mulus, dan ada tantangan yang harus dihadapi dalam memelihara kesatuan di tengah perbedaan. Urgensi integrasi nasional tidak dapat dia pandang enteng. Kesatuan nasional adalah dasar bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perbedaan antar etnis, budaya, dan agama dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan bijak. Dan integrasi nasional menjadi fondasi yang kokoh untuk memitigasi potensi konflik tersebut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi panduan berharga dalam menghadapi dinamika dan tantangan dalam integrasi masyarakat. Ini mencerminkan semangat untuk memelihara keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan memelihara keberagaman, bukan ketegangan. Dalam semboyan ini terkandung pesan universal tentang keselarasan dalam perbedaan dan pentingnya dialog antar budaya dan agama. Nah, di sini kita berharap bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi dalam integrasi masyarakat ini akan memandu langkah-langkah kebijakan yang bijaksana dan upaya bersama untuk mencapai persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas presentasinya. Baik, Mas. Saya kira cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Kak Catur ada pantun nih. Benar, saya ada pantun. Ada pantun nih. Dengerin. Kak cakep ya. Setiap gajah pastilah memiliki kaki. Cakep. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan lapor Pak Jokowi. Cukup sekian dan terima kasih kepada Lebar banget Mas Redi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.